Salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku renungan kita bersama Tuhan di waktu fajar. Buku ini dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White. Buku ini menceritakan dan menyatakan dengan doa dan bimbingan darinya, kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut kehadiratnya yang kekal. Inilah janji indah Tuhan kepada masing-masing kita. Dia sudah pergi ke tempat di mana dia berada, ke tempat Bapaknya. Di sana dia menyediakan tempat untuk setiap kita umat-umatnya. Biarlah kita boleh menyambut akan kasih Tuhan itu di dalam kehidupan kita, dengan terus mempraktekkan akan setiap karakter Kristus di dalam kehidupan kita, sehingga dimanapun kita berada, kita boleh menjadi berkat bagi sesama kita. Dan pada saat ini saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita boleh berkumpul bersama-sama. Kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini. Dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke dalam judulnya, Misi Kristus didorong oleh kasih Bapa. Pemirsa juga bisa mengambil Alkitabnya dan kita sama-sama buka di dalam Yohanes 3 ayat 16. Ini adalah ayat yang masing-masing kita mungkin sudah menghafalkannya. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bahasa apa yang dapat secara tegas menyatakan kasih Tuhan bagi keluarga manusia, seperti yang diungkapkan oleh anugerah Putra Tunggalnya untuk penebusan kita, yang tidak bersalah menanggung hukuman dari yang bersalah. Testimoni jilid 8 halaman 208. Pernyataan kasih Tuhan kepada manusia berpusat di salib. Lidah tidak bisa menguraikannya, pena tidak bisa menggambarkannya, pikiran manusia tidak bisa memahami sepenuhnya. Memandang salib Kalvari, kita hanya dapat berkata, Tuhan begitu mengasihi dunia sehingga Dia memberikan anaknya yang tunggal, sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, tetapi memiliki hidup yang kekal. Inilah kasih Kristus yang begitu luar biasa bagi masing-masing kita. Kasih yang kita tidak bisa ukur dengan apapun. Jadi misi Kristus didorong oleh kasih Bapa ini. Bagaimana Tuhan kita atau Bapa di surga telah mengutus anaknya untuk datang ke dunia ini, sehingga anaknya ini dapat menjadi contoh bagi setiap umat manusia yang hidup pada zamannya dan kita yang hidup di akhir zaman ini. Itu terus berlaku bahwa Alkitab itu adalah pelajaran yang begitu indah bagi masing-masing kita, menceritakan bagaimana Yesus mempunyai suatu kehidupan yang begitu sempurna pada saat Dia berada di dunia ini. Jadi pernyataan kasih Tuhan kepada manusia itu berpusat di salib. Bagaimana Yesus telah mengorbankan dirinya. Bila mana kita menghadapi suatu tantangan dunia di dalam kehidupan kita pada saat ini, biarlah kita melihat bagaimana pengorbanan Yesus di kayu salib. Maka disitulah kita tahu bahwa apa yang kita alami sekarang ini tidak seberat yang Yesus alami pada saat Dia berada di kayu salib tersebut. Kristus yang disalibkan karena dosa-dosa kita, Kristus yang bangkit dari kematian, Kristus yang naik ke tempat yang tinggi adalah ilmu keselamatan yang harus kita pelajari dan ajarkan. Inilah kebijaksanaan yang tak terbatas, kasih yang tidak terbatas, keadilan yang tidak terbatas, belas kasihan yang tidak terbatas, kedalaman kekayaan baik dari hikmat dan pengetahuan tentang Tuhan. Tertulis di dalam Testimoni jilid 8 halaman 287. Jadi bagaimana Yesus sudah mengorbankan dirinya menebus setiap dosa setiap umat manusia. Biarlah kita terus memandang kepada Kristus yang satu-satunya penolong kita, sehingga Dia dapat memberikan kita kekuatan untuk melakukan segala sesuatunya sesuai dengan kehendak-Nya. Mengambil rupa seorang manusia, Kristus datang untuk menjadi satu dengan kemanusiaan. Dan pada saat yang sama menyatakan Bapa Surgawi,
kepada manusia yang berdosa. Tertulis di dalam Testimoni jilid 8 halaman 286. Jadi Yesus datang ke dunia ini, ya, dia memberikan contoh yang sempurna bagi setiap umat manusia. Yesus hidup di tengah masyarakat yang penuh dengan dosa, tapi bagaimana Yesus tidak melakukan dosa itu, tetapi dia terus berdoa kepada Bapanya yang di surga supaya dia diberikan kekuatan, kesanggupan untuk menjalani kehidupannya setiap hari. Tema favorit Kristus adalah karakter Bapa dan kasih Tuhan yang berlimpah. Pengetahuan tentang Tuhan ini adalah pemberian Kristus sendiri kepada manusia, dan hadiah ini telah diberikan kepada umatnya untuk dikomunikasikan oleh mereka kepada dunia. Tertulis di dalam Testimoni jilid 6 halaman 55. Ya, jadi tema favorit daripada Kristus yaitu dia selalu menunjukkan akan karakter Bapanya yang di surga dan kasih Tuhan itu yang berlimpah di dalam kehidupannya. Ya, bagaimana pada saat Yesus dia sudah keluar dari keluarganya, bagaimana dia akan berjalan, dia tidak tahu mau berjalan kemana, tapi dia terus melangkahkan kakinya. Dia terus mencari orang-orang yang membutuhkannya. Ya, bagaimana dia memberikan penghiburan kepada orang yang sedang bersedih. Ya, bagaimana dia memberikan sukacita kepada orang-orang di sekelilingnya. Ya, dan Yesus tidak punya tempat untuk beristirahat, tetapi bagaimana dia terus bekerja. Ya, dikatakan bahwa Yesus tidak mempunyai bantal untuk meletakkan kepalanya, ya, karena dia terus bekerja di dalam kehidupannya untuk mengabarkan akan kasih Bapaknya kepada setiap umat manusia. Ya, banyak orang-orang yang menolak, tapi ada juga orang-orang yang mendukung Yesus. Mereka datang kepada Yesus, mereka meminta akan pertolongan Yesus. Ya, bagaimana orang-orang yang sakit, ya, mereka datang kepada Yesus dan mereka disembuhkan. Ya, orang-orang yang sedang berduka cita, pada saat mereka datang kepada Yesus, mereka merasakan sukacita itu di dalam kehidupan mereka. Orang muda telah dibeli dengan harga yang mahal, yakni darah anak Tuhan. Renungkanlah pengorbanan Bapa yang membiarkan anaknya untuk melakukan pengorbanan ini. Amanat kepada orang muda halaman 18. Ya, tentunya kepada masing-masing kita, khususnya setiap orang-orang muda. Bagaimana ajakan ini diberikan bagi masing-masing pribadi kita, sehingga kita boleh datang kepada Kristus menyerahkan kehidupan kita. Ya, Yesus memanggil kita dengan panggilan yang sama, tapi kita mempunyai talenta yang berbeda-beda. Biarlah talenta yang sudah dipercayakan bagi masing-masing kita gunakan itu untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Ya, karena kita sekarang hidup di akhir zaman, di mana setan bekerja keras untuk menjatuhkan setiap umat manusia. Ya, dia tidak senang melihat kita untuk lebih dekat dan lebih dekat kepada Kristus. Jadi dia akan mencari cara untuk menjatuhkan kita. Biarlah kita terus berdoa meminta Tuhan supaya kita tetap waspada, kita tetap siaga dalam menghadapi segala macam masalah di dalam kehidupan kita, sehingga Tuhan sendirilah yang dapat memberikan kita hikmat kebijaksanaan untuk kita dapat terus melangkah di dalam langkah-langkah Kristus itu. Ya, bila mana kita mendapatkan suatu tantangan, mendapatkan suatu ujian yang di dalam kehidupan kita, mungkin kita merasa kita tidak sanggup untuk melewati itu. Ya, kita kembali lagi memandang Yesus, bagaimana dia di kayu salib. Ya, dia mendapatkan suatu penderitaan, tetapi dia tetap bersandar kepada Bapaknya yang di surga. Biarlah ini menjadi suatu pelajaran bagi kita, supaya kita juga dapat bersandar kepada Kristus. Ya, karena kasih-Nya yang begitu besar kepada masing-masing kita dan kepada setiap umat manusia dimanapun berada. Inilah janji yang Yesus berikan. Ya, bagaimana dia akan datang kembali sebagaimana dia telah naik. Jadi akan datang menjemput setiap umat-umatnya yang percaya, setiap umat-umatnya yang mau belajar darinya, setiap umat-umatnya yang setiap hari memikul salib itu, yang setiap hari mau merendahkan dirinya,
untuk terus belajar daripada karakter Kristus itu. Inilah yang Yesus inginkan supaya kita hidupkan di dalam kehidupan masing-masing kita. Ya, Yesus yang tidak berdosa itu, ya dia rela mau disalibkan di atas kayu salib. Biarlah kita terus merenungkan akan pengorbanan Yesus di dalam kehidupan kita. Kita mengambil waktu sejenak ya untuk datang kepada Kristus, meminta akan bimbingannya, meminta akan kekuatannya menjadi bagian masing-masing kita. Ya, dimanapun kita berada, mungkin kita berada di tempat kerja kita, mungkin kita berada di sekolah, mungkin kita berada di jalan dan di jemaat kita. Biarlah kita boleh saling merangkul satu dengan yang lain, menciptakan persatuan dan kesatuan, saling bergandengan tangan untuk menguatkan satu dengan yang lain, sehingga kita boleh sama-sama untuk terus memandang hanya kepada Kristus saja. Dan biarlah nasihat firman Tuhan pada saat ini boleh menguatkan masing-masing kita. Biarlah kita terus mempunyai misi Kristus di dalam kehidupan kita. Ya, sebagaimana Yesus, dia mempunyai misi yang didorong oleh kasih Bapa ini, sehingga ini dapat menguatkan kehidupan kita hari demi hari, sehingga kita boleh mendapatkan karakter Kristus itu, sehingga kita boleh menjadi berkat, boleh menjadi terang-terang kecil dimanapun kita berada. Dan hari ini biarlah masing-masing kita boleh mengambil komitmen kita untuk datang kepada Bapa, untuk menyerahkan akan kehidupan kita. Ya, Tuhan tidak melihat dari kelebihan kita, dari kekurangan kita pun Dia akan memakai kita sesuai dengan kehendak-Nya. Sebagaimana Kristus memanggil ke-12 murid-Nya yang mempunyai karakter yang berbeda-beda, tapi disitulah bagaimana Yesus dia ingin mempersatukan mereka, sehingga mereka boleh menyampaikan akan kabar sukacita itu kepada setiap umat manusia. Inilah nasihat firman Tuhan pada saat ini. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya, dan Tuhan memberkati.